saya hanya ingin membersihkan satu bagian yang pernah menjadi daerah perjuangan Kiai Nur Ali. Sekadar apa yang saya dengar dari beliau. Dulu biar kata saya belum ada hubungan begini-begini dengan Kiai Nuril Anwar, sekarang kan besan saya gitu ya. Satu perjuangan juga lagi dengan saya. Dulu saya masih bujangan waktu itu, waktu datang ke sini. Terus saya udah nikah juga, saya pernah datang ke sini. Waktu pesantren ini belum secantik seperti yang kita hadiri ini. Saya nanya beberapa riwayat tentang kajian Kiai Nur Ali. Kata Kiai Nur Ali, umur ane tuh masih 16 atau 17 tahun. Ane belum jenggotan, belum ada tumbuh jenggot dia, masih muda sekali. Nah, terus kenapa? Ke Mekah waktu kita ngaji sama Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, alim besar yang disebut Sibawaihi Zamanihi, populer dengan sebutan itu. Di Blesono saya suka dibilangin juga sama ulama-ulama yang tuaan, dia bilang itu disebut Sibawaihi Zamanihi, Muhammad Ali Al-Maliki. Cuman kenapa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang bangsa Mesir nih, bukan yang sekarang ya, bukan Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu si ulama angkatan ya di zaman kita lah. Ini gurunya Kiai Nur Ali. Kenapa bocah segitu banyaknya, mana orang Melayu lagi diajarin kitab Jam'ul Jawami? Kalau di Mesir itu kiai jenggotnya masih belum 2 kelir, hitam sama putih, hafalannya belum banyak, nggak diperkenankan membaca Jam'ul Jawami. Wahada fi Mesir. Yang datang ke Mekah waktu itu namanya Syekh Mustafa Al-Hamami. Benerin saya kalau saya salah sebut. Antum kan dekat sama itu istilahnya. Saya dengar dari walidukum, yakni Kiai Nur Ali sendiri bilang, guru kita Muhammad Ali Al-Maliki didatengin sama sahabatnya dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Hamami, seorang pengacara, intelektual sekaligus ulama. Makanya saya tahu dia ulama, saya udah pernah baca karangannya. Namanya Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Kalau di Saudi sih nggak ketemu juga. Di Jakarta masih ketemu. Saya beli di sini, nggak di sono, nggak di Mekah. Di apa? Cawang, di Cawang. Toko kitab yang di Cawang itu. Tapi agak duluan. Nama itu kitab tentang tawasul, Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Mudah-mudahan anak-anak terpelajar ngedengerin kalimat saya, dia suka baca kitab ini. Ini kitab isinya berbanding dengan kitab Syawahidul Haq, tapi Syawahidul Haq 3 kali lebih tebal atau 5 kali lebih tebal dari kitab Ghawthul Ibad bi Bayanir Rasyad. Dia kecil. Ini pengarangnya nih ulama besar Mustafa Al-Hamami lagi datang ke Mekah, pengen ngelihat murid-murid yang belajar di situ. Ya Allah, masih pentil-pentil udah baca Jam'ul Jawami. Dia nggak percaya bagaimana mereka mampu. Udah bukan orang Arab, anak Jawa lagi, yang bangsa doyan ikan. Orang dulu kan kalau belajar suka dilarang makan ikan, ya, dia takut otaknya bebel. Yang ini belum ada di literatur ya, belum ada yang tulis nih daerah ini. Orang pinter nanti boleh tulisin. Saya yang ceritain, Kiai Nur Ali yang bilangin, Allah yarhamu. Saya nggak dapat dari tangan kedua, dari beliau sendiri. Orang saya suka datang ke sini. Jadi kata Kiai Nur Ali, akhirnya kata Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kalau memang mau dijajal,
Anda kebingungan kenapa bocah-bocah ini baca Jam'ul Jawami, ya tanya aja mereka, kan gampang. Dia bisa apa kagak? Silakan pilih di antara anak-anak murid kita itu, mana yang Anda mau coba. Akhirnya pala pilih ketemu yang paling muda. Yang paling muda itu Kiai Nur Ali. Jenggotnya belum numbuh, wajah masih mayar-mayar, umur 16-an, baru banget dikirimin dari Jakarta ke Mekah. Waduh, aneh deg-degan, kata Kiai Nur Ali. Ya, kita dipilih. Kita masih merangkang disuruh adu lari. Kayak begitu jadinya. Oh. Tapi biidznillah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masya Allah, Kiai Nur Ali disuruh, dia tanya apa aja, dari nahunya, dari sorofnya, sampai tingkat balaghahnya. Padahal dari Jakarta sampai ke Mekah, aneh belum nyium banget tuh urusan balaghah, sampai dalam-dalam gitu. Ditanyain apa aja, biiznillah, bikaramatil aulia, semua pertanyaan aneh jawab. Sampai membingungkan Syekh Ad-Doktor Mustafa Al-Hamani, karena apaan aja ditanya dengan gampang disautin. Itu masa belajar Kiai Nur Ali pada usia dini. Kalau mudanya segitu, mungkin lama dia mempertajam ilmu di sana. Jangan keheranan bahwa serba-serbi keilmuan Kiai Nur Ali menjadi begitu banyak, sampai dia paham katanya ilmu qiraat. Cuman saya nggak begitu melihat gitu persoalan menyangkut ilmu qiraat yang dimiliki oleh Kiai Nur Ali. Anak-anaknya yang lebih tahu dari saya. Jadi pada remajanya seperti itu. Bagaimana dewasanya? Jiwanya terpanggil untuk peduli tentang Indonesia. Ente enak belajar terus-terusan, bangsa ente bakal diapain loh. Bila ada kecerdikan untuk menatap pada belahan mana dari segi-segi kehidupan Kiai Nur Ali sampai dia berhak mendapatkan predikat pahlawan nasional. Emang ada kiai di Indonesia yang sampai sebutannya jadi tukang kuli masak? Dalam kisah perjuangan diselamatkan oleh anak buahnya. Itu siapa itu yang badannya kasar gedean tuh? Ada si tukang masak, gitu katanya. Waktu dikejar oleh Belanda, tukang masak nggak taunya pas lewat di Kali Bekasi dia nyebur. Kaget tuh Belanda, ngapain dia nyebur? Tahu deh ada yang mau cari kali, liwat selamat Kiai Nur Ali. Bagaimana episode itu kemudian melahirkan berbagai episode-episode yang banyak dalam perjuangan. Kalau yang saya dengar dari muridnya yang ngajinya bareng sama saya, muridnya Mu'alim Syafi'i Hazami juga. Sekarang saya lupa lagi, rumahnya rada jauh dari daerah kita ini. Tapi dia murid Kiai Nur Ali. Dulu Kiai Nur Ali lagi mimpin perang, muridnya pada iseng. Perang Tengari, mana dalam hutan, ada yang kayak ngelindur gitu. Yang enak nih ngopi nih ame nangka, ngomongnya di hutan. Iya, makan belon, perut lapar, udah kepengen kopi. Itu kan makanan tambahan Pak ya. Oh mah dia gitu. Dia bergumam seperti itu. Yang lain nyautin, iya bener juga nih, kopi menangka emang setelan gitu, enak. Kiai Nur Ali keluar dari lingkup hutan, dia ke pinggir kali, dia wudhu, digelar sejadah, dia sholat.
Nggak lama ada kakek-kakek datang bawa nangka me kopi. Ini saya mau tanya nih, beliau punya anak-anak ini tuh ada simpenannya nggak di sini tuh? Yang orang mau ngopi pakai didatengin kopi, mau nangka di hutan kan pohon hutan lain, nggak ada nangkanya. Ada juga bebadur, makanan ular. Rob, masya Allah, tahu datang. Dan sesudah datang memberikan kopi, nangka, jalan aja nggak ketahuan kemana jalannya. Jadi tanda tanya besar. Itu saya diriwayatkan oleh salah seorang muridnya Kiai Haji Nur Ali. Nah, dari berbagai segi perjuangan kedekatannya kepada Allah, ada hal yang mestinya menjadi sesuatu keteladanan bagi kita. Saya tidak memanjangkan apa yang saya urai itu, tetapi sekali lagi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sekarang dunia udah semakin berubah, citra kemanusiaan semakin banyak berganti. Yang duluan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kelihatan masa mereka Kiai Nur Ali, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Abdullah bin Nuh yang sampai mengarang kitab besar, ana muslimun sunniyun syafi'i. Sesudah dia ada di majlisnya Al-Imam Khumaini, udah pernah ke Iran ngobrol sama Khumaini. Khumaini sampai takut jadi imam, dia suruh Abdullah bin Nuh jadi imam, dia jadi makmum. Sesuatu hal yang tidak biasa dalam pergaulan sehari-hari. Imam Syiah nggak mau jadi imam, maunya Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ini rangkaian ulama-ulama besar yang hidup semasa. Saya tahu Kiai Abdullah bin Nuh suka ada di Asy-Syafi'iyah. Saya tahu Kiai Nur Ali mimpin pengajian yang dikoordinasikan oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Banyak orang-orang kuat kita, orang di Jakarta, di Bekasi, dan di seluruh Nusantara. Begitu hebatnya mereka. Tapi yang sekarang, wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sampai di sini saya ngomong. Lebihnya ente pikirin sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Minta maaf sama sekali, minta maaf sekali lagi, wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.